Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar Teori Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Dr. Sophia MPD MM. Saya akan membawakan mengenai Strategic Learning and Development sebagai kunci dari strategi pengembangan sumber daya manusia pada sektor manufaktur UMKM di Balikpapan. Saya Chandra Bagus Agung Pratama. Artikel ini akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga mengenai hasil pembahasan, yang keempat mengenai simpulan. Pendahuluan ini dijelaskan secara piramida terbalik yang diawali dari atas ke bawah, semakin ke bawah semakin mengerucut. Metode ini menggunakan 4 langkah dari qualitative study. Hasil dan pembahasannya fokus pada L&D strategi atau Learning and Development Strategi yang merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Simpulannya merupakan 4 komponen utama yang akan dibahas, karena 4 komponen utama ini adalah menjadi instrumen yang menjadi pertanyaan saat interview, dan tidak lupa ditambah dengan rekomendasi. Yang pertama, pendahuluan. Penelitian terdahulu secara global didapatkan dari kajian teori buku dan artikel. Negara-negara yang menjadi objek penelitian terdiri dari diantaranya Amerika, ada 12 negara dari Eropa, kemudian Indonesia ada 3 negara, di Cina ada 2 negara, yang lain-lainnya masing-masing 1, dan di Australia ada 4 negara. Pengetahuan ini didapatkan dari artikel yang satu persatu dikaji. Langkah pendahuluan berikutnya menjelaskan mengenai analisa lingkungan tentang UMKM yang di bidang manufaktur. Dan yang terakhir, fokus pada pembahasan tentang CV Global Tisindo Perkasa tentang strategi pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusianya. Sumber penelitian terdahulu itu berasal dari Al-Quran, yang kedua dari buku-buku, yang ketiga dari jurnal-jurnal. Namun di sini jurnalnya tidak hanya 1, tetapi ada 19 jurnal. Dari 19 jurnal ini, kalau dideskripsikan lagi, artikelnya berjumlah 28 artikel. Mulai dari tahun 1999 sampai 2013 itu sebanyak masing-masing 1 sampai 2 artikel. Kemudian artikel pada 4 tahun terakhir itu dimulai dari tahun 2017 ada 3 artikel, kemudian 4 artikel di tahun 2019, dan tahun 2020 ada 4 artikel. Tentunya artikel ini adalah yang masuk dalam ranking Simago Journal Ranking. Untuk kuartil yang pertama berjumlah 12 artikel, kuartil kedua berjumlah 15 artikel, dan kuartil ketiga 2 artikel. Metode dalam penelitian deskriptif kualitatif. Saat ini saya memiliki 4 langkah. Langkah yang pertama adalah klasifikasi objek penelitian, di mana pemilihan jenis UMKM di lingkungan terdekat ini sangat banyak dan beragam. Namun, saya memilih satu sektor yang menjadi fokus, yaitu sektor manufaktur. Kemudian, langkah yang kedua adalah melakukan validasi objek penelitian. Dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Sophia MPD MM, itu menyetujui atas usulan dari objek penelitian saya ini. Kemudian, setelah disetujui, langkah yang ketiga adalah saya melakukan penyusunan instrumen wawancara. Instrumen ini mengacu pada teori dari buku Strategic Human Resources Management, A Guide to Action oleh Michael Armstrong, edisi yang ketiga, yang buku ini diterbitkan di London. Kemudian yang keempat, melakukan semi-structured interview, wawancara secara langsung face to face dengan narasumber di sana, dengan direktur, dengan karyawan HR, finance, dan operations di sana.
Hasil dan pembahasan yang didapatkan dari proses wawancara akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tentang objek penelitian. Kunjungan ini dilakukan pada bulan Maret 2020, mulai dari 6 Maret hingga kunjungan yang terakhir adalah pada tanggal 27 Maret. Bersama dengan narasumber CV Global Tisindo Perkasa. Ini adalah bentuk kantornya dari depan kantor, dan setelah menemui para staf di kantor, saya melakukan kunjungan ke workshop atau kita kenal dengan bengkel. Yang ditemui di sini adalah Pak Lamaji Murdi. Beliau merupakan sarjana teknik lulusan universitas di Sumatera Utara, dan Pak Tria sebagai supervisor workshopnya, dan saya sendiri yang berada di tempat lokasi. Aktivitas yang ada di bengkel ini contohnya pembuatan stand atau dudukan dari sebuah komponen, kemudian pembuatan dari handrail atau walkway atau tempat pegangan kalau orang mau berjalan kaki. Ini biasanya digunakan di platform untuk penyeberangan dari pelabuhan ke kapal. Selanjutnya bucket. Ini merupakan alat berat yang digunakan untuk melakukan proses pertambangan. Dan ini adalah tumbler. Ini juga bagian dari komponen alat berat yang di-rebuild ulang. Jadi aktivitas dari UMKM ini, CV Global Tisindo Perkasa ini melakukan aktivitas fabrikasi. Dan CV ini didirikan pada tahun 2011 atau tepatnya 10 tahun lalu dari sekarang saya berbicara ini, oleh Pak Lamaji Murdi. Beliau mendirikan saat usia 39 tahun, dan di lingkungan terdapat kompetitor itu lebih dari 10 perusahaan. Customernya lebih dari 10 perusahaan juga. Suppliernya lebih dari 5 perusahaan. Dan karakteristik dari warga sekitar di Balikpapan itu sedikit pengangguran. Kalaupun ada, tidak terlalu banyak. Mereka segera dapat kerja dengan cepat. Kemudian karakter berikutnya adalah Balikpapan ini kota yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku. Banyak sekali pendatang yang datang ke Balikpapan untuk bekerja. Dan rata-rata sebagian besar penduduk Balikpapan adalah orang yang berpendidikan. Kategori yang kecil, sektor manufaktur dan servis. Karena apa? Jumlahnya kurang dari 20 karyawan. Profitnya antara 300 juta sampai 2,5 M per tahun. Dan ini merupakan family business. Lokasinya berada di peta yang seperti kita lihat ini. Di zona warna merah inilah yang ditunjukkan di panah ini. Itu adalah lokasi Balikpapan dan lokasi customer yang cukup banyak ditemui di satu provinsi saja. Selanjutnya mengenai strategic learning and development. Ada 4 instrumen yang saya gunakan dalam analisa artikel ini. Analisanya yang pertama adalah tentang strategic plan atau rencana strategis. Yang kedua mengenai budaya belajar. Kemudian yang ketiga adalah organizational learning strategies atau strategi-strategi apakah yang dimiliki oleh organisasi ini dalam proses belajarnya. Dan yang terakhir atau yang keempat ini adalah bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh pembelajaran individu. Ya, kita simak dari yang pertama, strategic plan. Kalau dari misinya, strategi itu diawali dari misi yang dibuat oleh pengusaha, oleh pendirinya. Untuk apa sih mendirikan sebuah perusahaan? Pasti seseorang memiliki misi. Namun sayangnya CV ini karyawannya tidak memahami misinya apa. Sebab saat penelitian juga di kantor maupun di workshop, bahkan di internet, di websitenya pun tidak tertulis secara jelas misinya apa, tidak ada tertuang misinya. Begitu juga dengan visinya. Visi ke depan ini mau seperti apa juga tidak diketahui oleh karyawannya, karena tidak tertulis juga dan tidak disampaikan. Yang ketiga adalah budaya.
budaya organisasi juga tidak diketahui karena tidak tertulis dan tidak ada sosialisasi formal tentang nilai-nilai inti apa yang pemilik inginkan. Jadi bisa jadi adanya perbedaan budaya yang diharapkan oleh pengusaha dan karyawan sangat mungkin sekali. Karena misalnya seorang pengusaha ingin karyawannya ini inovatif, ingin karyawannya proaktif, tetapi pada aktual karyawan tidak proaktif dan tidak memiliki inisiatif. Mereka masih mengandalkan kepada pengusaha. Akhirnya pengusaha capek sendiri. Nah, disinilah terjadi gap antara culture yang diharapkan oleh owner dengan culture yang diharapkan atau culture yang dilakukan oleh para karyawan. Maka dari itu, supaya terjadi frekuensi yang sama antara pengusaha dengan karyawan, harus ada semuanya itu tertulis. Selanjutnya tentang policy atau kebijakan. Kebijakan ini tentu sangat penting dari rencana strategis. Ini merupakan payung dari strategi apa nanti yang akan dilakukan. Kalau tidak ada kebijakan, maka bagaimana bisa menyusun strategi? Kalaupun ada strategi tanpa ada kebijakan, bisa dikatakan bahwa strategi ini bias dan ini hanya tebak-tebakan seperti itu. Jadi hasil kesimpulan dari penelitian yang instrumen pertama adalah masih menyedihkan, belum memuaskan pemilik perusahaan. Selanjutnya, instrumen yang kedua adalah strategis for creating learning culture. Bagaimana organisasi ini membentuk budaya belajar untuk semua karyawannya. Strategi ini yang ingin kita ketahui. Mari kita simak. Yang pertama, budaya belajar. Pada CV Global Tis Indo Perkasa ini, 1. Semua inisiatif masih berpusat pada pemilik usaha atau owner. Yang kedua, individu belum memiliki dorongan inisiatif dalam pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, training yang saat ini sudah berjalan dalam 1 tahun hanya training tentang pajak yang diberikan kepada staf administrasi atau HR dan finance. Sedangkan untuk yang lini pilar yang lain, finance, marketing, dan operation masih belum tersentuh budaya belajarnya. Kemudian strateginya bagaimana ini untuk menggalakkan budaya belajar? Kita lihat yang pertama, budaya belajar ini masih belum digalakkan. Nah, dari hasil wawancara, yang pertama, tidak terdapat sistem pelatihan yang terstruktur dan terencana. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan ini bersifat insidental dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Strategis for creating learning culture. Kalau dari pembahasan tadi kita rating menggunakan bintang, star rating gitu ya, dari tahun 2011, 12, 13 sampai tahun 2021, kita lihat hasilnya. Ini semua masih inisiatif pengusaha. Begitu juga tahun 2012, nextnya semua masih menunggu inisiatif dari pemilik usaha. Hingga pada tahun 2019 dan 2020 mulai adanya pelatihan yang terencana, tapi hanya 1 dilakukan di tahun 2020 dan 2021 kembali lagi kosong. Selanjutnya yang ketiga, instrumen ini adalah Organizational Learning Strategies. Instrumen ini memiliki 5 indikator. Yang pertama adalah systematic problem solving, bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dengan 2 cara, yaitu scientific method atau guesswork. Scientific method itu berbicara dengan data, mengambil keputusan dengan data, semua harus pakai data. Atau kalau guesswork ini hanya tebak-tebakan, suka nggak suka. Jadi kalau masih guesswork, tebak-tebakan, ini sangat tidak sehat. Kemudian experimentation. Strategi belajar di organisasi kalau sudah menggunakan experimentation, contohnya mereka menggunakan inovasi-inovasi. Inovasi apa yang sudah mereka lakukan untuk membuat pekerjaan lebih efisien, lebih aman, lebih efektif, seperti itu. Yang ketiga,
strategi belajar dari masa lalu. Yang keempat, learning from others, belajar dari orang lain. Belajar bisa secara formal ataupun informal, atau sharing knowledge, itu juga bisa termasuk dalam kategori learning from others. Sedangkan berikutnya, ini adalah transfer knowledge. Transfer knowledge adalah memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang belum mengetahui. Ini bisa dilakukan oleh antar teman, oleh pimpinan kepada karyawan, dan sebagainya. Oke, kita lihat bagaimana kondisi dari aktual penelitian di lapangan. Yang pertama, 1CV ini, yaitu adanya 1 dari 4 fungsi yang melakukan, namun tidak menggunakan statistical tool yang memudahkan evaluasi. Contohnya adalah tim finance. Finance ini punya data, berapa konsumsi air, berapa konsumsi listrik, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pembayaran, berapa biaya yang menjadi outstanding dari customer yang belum bayar. Mereka punya data, tetapi tidak diubah ke dalam bentuk statistik. Misalnya bentuk grafik yang memudahkan kita untuk membaca, yang memudahkan pengusaha, pemilik usaha ini untuk memahami, oh ternyata naik ya selama 1 tahun trendingnya. Oh selama 3 tahun terakhir penggunaan listrik kita ini meningkat atau menurun. Itulah yang saat ini belum ada. Masih melakukan by manual. Selanjutnya, experimentation. Hanya 1 dari 4 fungsi yang melakukan, yaitu dari sektor fungsi operasional. Namun sayangnya tidak terdokumentasikan. Sehingga dari pihak sisi operasional pun juga nggak tahu sudah berapa sih inovasi yang sudah dilakukan. Dari pengusaha juga nggak tahu sudah berapa besarnya cost yang dilakukan. Berapa besarnya cost yang dilakukan untuk inovasi-inovasi. Karena inovasi ini sangat sayang sekali kalau tidak dikembangkan. Dan sangat sayang sekali kalau inovasi hanya dilakukan kemudian dibuang begitu saja. Padahal siapa tahu ini akan bisa bermanfaat untuk di kemudian hari direplikasi di tempat cabang-cabang yang lain. Selanjutnya yang ketiga, learning from the past. Mereka tetap mempelajari dari kesalahan masa lalu, cuma tidak terdokumentasikan. Learning from others, adanya meniru proses dari yang sudah ada, yang sudah lama, penelitian terdahulu atau progres perbaikan yang terdahulu atau cara-cara yang terdahulu melalui pengalaman-pengalaman pemilik atau sharing knowledge dari customer atau dari kompetitor sekalipun, itu sudah dilakukan. Namun sayangnya tidak dituangkan ke dalam SOP. Banyak SOP yang sebenarnya bisa dibikin. SOP ini akan memudahkan siapapun yang masuk ke sana akan melakukan hal yang sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan ini membuat pengusaha jadi tenang. Tapi kalau tidak ada kesamaan dalam proses ini, bagaimana bisa tenang? Dan bentar-bentar harus cek, bentar-bentar harus cek. Karena apa? Tidak ada panduan yang tertulis. Kalau sudah ada panduan yang tertulis kan semua hanya tinggal pakai cara delegasi saja. Yang terakhir, indikatornya adalah transfer knowledge. Sudah dilakukan, yaitu Bapak Direktur mengajari karyawan, dan kebetulan pada saat kunjungan pertama saya melihat langsung. Yang kedua, mengizinkan OJT untuk siswa SMK atau lulusan baru. Nah, kalau dinilai dari indikator yang pertama, kita masih belum puas. Yang kedua juga masih belum puas. Nah, tapi yang keempat ini ya sedikit memuaskan, tapi sudah kurang puas. Karena apa? Belum dituangkan dalam SOP. Yang kelima, transfer knowledge sudah jalan. Dari sisi pengusaha, kalau melihat laporan ini, inilah ekspresi dari pengusaha seharusnya ketika melihat kondisi perusahaan yang dia miliki masih seperti ini. Instrumen yang keempat adalah individual learning strategies. Bagaimana strategi-strategi yang digunakan untuk
membuat para karyawan secara individu ini mau belajar. Ini good example-nya nih. Indikator yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar individu. Itu ada berupa skill matrix. Minimal disiapkan skill matrix dari 4 pilar tadi itu. Finance, marketing, operation memiliki skill matrixnya. Dia akan meningkat kalau ada perencanaan and development, yaitu dan training plan. Yang ketiga itu ada dukungan manajemen. Dukungan manajemen banyak. Membuat fasilitas training, coaching, scholarship, atau eksternal atau internal training, certification, logbook, on the job training, training history, itu semua di-create. Itu merupakan bentuk dukungan manajemen. Hasil dari manajemen itu adalah sebagai berikut, yaitu berupa improvement. Improvement di bidang apa? Satu, improvement pada skill. Tentu skill individu karyawan, 4 pilar tadi, HR, finance, marketing, operation, itu akan terpenuhi. Kemudian inovasi itu di 4 pilar tadi itu akan ada. Safety itu bukan hal yang mengerikan lagi. Semua orang paham tentang dasar dari keselamatan kerja. Kemudian efektif dan efisien. Kualitinya tentu akan terjaga karena orang-orang sudah memiliki skill yang memadai. Dan kepuasan pelanggan tentu akan tercapai. Kalau sudah pelanggannya puas, dia akan percaya kepada perusahaan ini. Kalau sudah percaya, perusahaannya akan dikenal sebagai perusahaan yang profesional, sehingga akan menghasilkan profit yang kontinu. Dengan demikian, kalau pemilik usaha mau ekspansi bisnis, itu menjadi hal yang tidak mustahil. Dan yang paling penting adalah bisa sustain atau bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, tidak decline atau terjun bebas dalam waktu yang cepat, atau di tengah-tengah tahun, atau di tengah-tengah perjalanan. Ini yang mendasar. Dengan adanya kepedulian terhadap perawatan dan lingkungan, maka semuanya ini otomatis akan terpenuhi. Ini adalah contoh yang sebaiknya. Bagaimana dengan reality atau keadaan sesungguhnya di CV Global di sini Perkasa? Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar. Itu masih kosong. Yang kedua, perencanaan learning and development adalah sedikit. Dan bagaimana dukungan manajemen? Yaitu training yang diberikan kepada tim administrasi tentang perpajakan, yaitu dari 1 pilar saja. Hasilnya apa? Kita lihat hanya tersisa skill, safety, dan quality, serta kepercayaan. Profit. Untuk tabulasi data, tabel yang berisikan tentang instrumen strategi pembelajaran dan pengembangan SDM, itu kita tandai dengan warna hitam. Yang pertama strategic plan, strategies for creating learning culture, organizational learning strategies, and individual learning strategies. Pertanyaan-pertanyaan ini diberikan kepada narasumber dan keterangannya ada di kolom sebelahnya. Keterangan tadi sudah dibahas. Dan ada 3 indikator penilaian yang saya buat. Yang pertama adalah ada dan tertulis. Jika ada dan tertulis, maka poinnya 10. Jika ada dan tidak tertulis, maka poinnya 5. Dan tidak ada, maka ini semua menjadi 0 poinnya. Totalnya adalah 42,5 dari skala 200, sehingga persentasenya adalah 21,25%. Kalau dilihat 21,25% ini indikatornya seperti ini.
di zona merah. Zona merah ini adalah zona manual driven. Dan temuannya adalah banyak yang harus diperbaiki di sisi pengembangan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia ini adalah penggerak dari proses bisnis yang ada saat ini. Jika di zona hijau, maka ini akan menjadi autopilot. Risikonya kecil, improvementnya ada, dan kesehatan bisnisnya untuk masa depan insya Allah akan terjamin. Kalau di zona kuning, profesional, maka ini masih dalam bentuk resiko yang normal. Tentu setiap usaha ada resikonya, cuma normal. Dan improvementnya itu ada. Apabila di zona merah, ini manual driven, high risk, low improvement. Dan untuk masa depan ini nggak sehat. Jadi ini adalah hasil penilaian untuk CV yang menjadi objek penelitian. Dan bagaimana rekomendasinya? Rekomendasinya yang pertama adalah strategic plan. Maka saya sarankan kepada Bapak pengusaha untuk membuat misi, visi, core value, kebijakan secara tertulis. Dan mengajarkan semuanya itu kepada semua karyawan dengan cara yang sama, sehingga semua orang yang bekerja di perusahaan Bapak akan mengikuti apa yang Bapak harapkan. Yang kedua, strategies for creating learning culture. Saran, rekomendasi dari saya adalah membuat sistem pelatihan menyeluruh dan terencana. Yang ketiga, organizational learning strategies. Semua departemen fungsional itu memiliki data yang terdokumen dan rapi. Kemudian kalau sudah ada datanya, maka mengelola data untuk problem solving dan decision making. Dan yang keempat, individual learning strategies, yaitu manajemen mendukung perencanaan dan pelaksanaan training. Dengan adanya dukungan dari manajemen, maka semua proses akan berjalan, dan hasil dari rekomendasi yang sudah diberikan ini, maka kita akan memiliki keuntungan, diantaranya awareness pada tools dan environment. Orang-orang di sekitar kita ini akan peduli dengan lingkungannya. Kemudian safety-nya juga akan menjadi budaya. Inovasi juga akan membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Kualitas akan membuat customer puas dan percaya. Efektif dan efisien akan menghemat biaya. Dan profesionalisme akan terbentuk sehingga bisa ekspansi bisnis, dan keberlangsungan dari usaha ini akan cukup panjang. Namun apabila masih dalam manual driven yang high risk, low improvement, dan kondisi masa depan ini tidak sehat karena hanya menggantungkan kepada pemilik atau menggantungkan pada owner saja, ini bisa berbahaya. Karena dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, ada banyak contoh perusahaan yang family business berkembang besar, namun tidak ada yang meneruskan. Karena apa? Tidak percaya dengan pihak luar, lebih percaya dengan keluarga, namun keluarga belum dibekali dengan sistem. Sehingga semua yang kita harapkan tadi itu akan hilang, sirna, sia-sia saja. Dan saat ini yang tertinggal hanyalah skill, profit, dan owner. Ketika owner sudah tiada, maka tidak ada lagi skill dan profit. Harapan dari karyawan CV, saran dari karyawan CV. Harapan saya untuk mengembangkan SDM di CV Global adalah memiliki strategi untuk berkomitmen dalam menghadapi peraturan kerja yang akan terus berevolusi, meningkatkan sikap terbuka, serta mampu menghadapi persaingan global dengan SDM yang unggul dan kompetitif walaupun bisnis kecil. Filing manajemen yang baik, cloud computing file, dokumen dalam bentuk folder, kertas, dan soft file di komputer yang jika lupa backup atau terjadi sesuatu akan mengancam data-data penting. Harapannya kita ingin punya sistem database yang dikelola oleh IT tersendiri. Nah, ini sarapan, yaitu saran dan harapan dari karyawan yang saya interview. SWOT analisis
pengamatan lingkungan. Pada CV ini, dari sisi internal memiliki kekuatan dan kelemahan. Dari sisi eksternal memiliki peluang dan ancaman. Kekuatannya adalah CV ini memiliki klien dari perusahaan besar seperti para kontraktor pertambangan di Kaltim, menggunakan produk yang berkualitas dan terjamin, harganya bersaing. Kalau kelemahannya, modalnya ini tidak cukup besar untuk pemesanan barang, keterbatasan lahan kerja workshop sehingga sering menyewa lahan untuk pengerjaan di tempat lain. Peluangnya, semakin banyak perusahaan tambang yang ada di Kaltim membuat kesempatan bagi CV Global untuk menjadi rekan dalam memasarkan jasanya di bidang fabrikasi alat-alat berat. Ancamannya, semakin banyak perusahaan tambang, maka semakin bersaing juga dalam bidang jasa fabrikasi yang menawarkan keunggulan dalam harga, kualitas, dan lain-lain. Ini banyak persaingannya. Ketersediaan bahan yang kadang sulit diperoleh di sekitar Kaltim, dan bahan baku yang mahal jika dipesan dari luar Kaltim. Baik, terima kasih Mas Chandra atas presentasinya ya, dan terima kasih juga atas penggalian maksudnya masa penelitian atau analisisnya tentang bagaimana perusahaan ke GTP ini. Oke, setelah saya melihat hasil daripada analisa hasil penelitian daripada Mas Chandra yang sudah dipaparkan panjang dan lebar dan disimpulkan tadi, saya mempunyai komitmen atau kebijakan nanti mungkin untuk kedepannya agar perusahaan ini tidak decline ataupun perusahaan ini tidak asalnya berhenti di tengah. Mungkin hal yang saran dan saran daripada hasil dari ini mungkin saya akan terapkan. Terutama sekali langkah awal saya adalah untuk men-set up visi dan misi. Visi dan misi saya tadi, saya akan cari seseorang atau triparty untuk membuat visi dan misi tadi dengan polisi, polisi dari kebijakan kualitas, kebijakan safety, selamat kerja, kebijakan HR juga. Jadi mungkin saya akan cari triparty yang bisa menyusun tersebut sehingga GTP ini kedepannya punya acuan atau punya patokan ya. Jadi bisa kita tempel di mana-mana. Oh ini loh, sekarang isinya si global ini kan, dan akan kita sosialisasikan kepada semua karyawan, staff maupun non staff, sehingga dia tahu sekarang ini global setelah dilakukan analisa oleh Mas Chandra, sekarang sudah punya visi dan misi dia. Sekarang dia sudah punya kebijakan. Mari kita ikut, mari kita terapkan kebijakan ini gitu. Nah, seperti itu. Yang lainnya juga dari 4 pilar tadi. Mungkin yang pilar yang terakhir mungkin tidak terlalu menjadi signifikan bagi saya, tapi yang pertama itu, kedua, ketiga tadi itu pilarnya sangat signifikan karena akan menunjang dari pilar yang keempat tadi ya. Apalagi pilar pertama plan strategi yang ini tuh sangat penting sekali ya. Mungkin itu aja.